Makan, tidur, nonton YouTube, juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji, menyembah Tuhan dengan semua teman-teman, juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Shalom anak-anak, berjumpa kembali kita dengan anak-anak ya. Sukacita anak-anak, senang ya? Iya, kita bersyukur hari ini kita bisa kembali lagi beribadah. Itu adalah satu kemenangan kita bersama dengan Tuhan ya. Dalam satu minggu Tuhan sudah menyertai kehidupan kita. Dan hari ini kita mau memuji, kita mau mengagungkan nama Tuhan. Karena Tuhan itu begitu baik kepada kita. Ya, yuk kita akan menyanyikan lagu Cakrawala, menyaksikan kemuliaan Tuhan. Alam raya menyanyikan kemuliaan-Nya. Cakrawala memasyurkan karya tangannya. Dengan firman yang ajaib tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam diam-diam memuji namanya.
bersama-sama kita berdiri, anak-anak kita bangkit berdiri, ya. Yuk kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang 1 minggu. Tuhan sudah menyertai kehidupan kami. Hari ini kami bersyukur Tuhan, kami bisa bersama-sama dengan seluruh umat-Mu di dunia datang ke hadapan Tuhan, memuji, menyembah, memasyurkan nama Tuhan. Karena Engkau layak Tuhan dipuji, Engkau layak Tuhan disembah, Engkau layak Tuhan ditinggikan. Oleh karena kasih-Mu Tuhan yang begitu besar kepada setiap umat-Mu, kami bersyukur Tuhan, menyerahkan ibadah online kami Tuhan dari awal hingga akhirnya ke dalam pimpinan pertolongan kuasa Roh Kudus. Biarlah Tuhan yang boleh memimpin dan menolong kami. Karena hanya di dalam satu nama kami berdoa, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan anak-anak, kita masih berdiri, kita masih terus memuji nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, ya. Siapa penyelamat kita? Dialah Yesus, penghibur kita, pelindung kita, ya. Kita mau menyanyikan lagu Yesus penyelamat hidup kita. Dengan penuh sukacita, agungkan nama Dia. Yesus penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Tiap hari ku memuji
sharekan firman Tuhan ya. Biar firman Tuhan akan mengubah hidup kita ya, untuk kita sedikit demi sedikit ya, sifat kita, sikap kita diubah oleh Yesus Juru Selamat kita ya. Kita nyanyikan lagu sedikit demi sedikit kita diubah oleh Tuhan Yesus. Semua, bagaimana kabarnya hari ini? Lause harap semuanya sehat-sehat ya. Lause sehat-sehat di sini. Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Makasih, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sekali lagi bisa berkumpul, menyaksikan kebaktian online dari Gereja Kristen Kalam Kudus. Kiranya Tuhan tolong berkati, supaya kami bisa mengerti firman ini dan bisa melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, sebelum mulai perenungan kita pada pagi hari ini, kita mau baca sama-sama ya. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Yuk kita buka sama-sama, langsung tunggu ya. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Udah ketemu semua? Udah gampang, Korintus langsung ketemu di perjanjian baru ya. Yuk kita baca sama-sama. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kita baca ayat 3 bareng-bareng ya. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah, judul
firman Tuhan kita pada hari ini adalah sikap dulu barulah perbuatan. Sikap dulu barulah perbuatan. Nah, Lause punya cerita. Satu kali ada seorang anak bernama Doni Darmawan. Dia ini adalah anak yang sangat rajin sekali. Dia rajin ke gereja, rajin kerjain tugas-tugas di sekolah. Pokoknya orang-orang tuh kenal dia, wah pokoknya Doni tuh luar biasa. Selalu rajin, selalu mau tampil. Wah enak deh gitu. Dia selalu jadi orang pertama yang selalu bersedia untuk apa saja yang perlu dilakukan di gereja gitu ya. Nah dari luar kelihatannya ia itu seorang Kristen yang melibatkan diri secara aktif. Pokoknya semua orang itu suka sama si Doni. Nah tetapi sebenarnya dalam hati Doni, nah Doni ini mau lulus SMA, dia di SMA kelas 3 ya. Dia mau lulus SMA. Di dalam hatinya dia udah gak sabar lagi untuk segera menyelesaikan SMA-nya dan meninggalkan keluarga dan teman-temannya serta terjun ke dalam keramaian dan pesta di kampus besarnya. Dan dia bahkan ya, dan dia sudah memutuskan tujuan hidupnya bukan lagi untuk melayani Tuhan tapi untuk uang dan kesenangan. Nah ini si Doni, dia kelihatannya rajin melayani Tuhan, rajin belajar. Pokoknya disukai sama semua orang lah, sikapnya baik dan lain sebagainya. Tapi dalam hatinya dia sebenarnya menginginkan satu kebebasan. Dia pengen ya supaya dia satu kali nanti bisa bebas berpesta pora, menikmati masa mudanya dan gak melayani Tuhan lagi. Nah lalu yang kedua ada seorang tokoh lain, namanya adalah Kiki Kilangan. Nah Kiki Kilangan ini adalah kebalikan dari Doni. Kiki itu nggak pernah menawarkan diri untuk melayani di gereja, ya. Dan hampir semua remaja dan orang dewasa di gereja itu nggak mengenal si Kiki, karena dia bukan orang yang terkenal, bukan orang yang suka mengajukan diri, bukan orang yang suka melayani, gitu ya. Nah, tetapi sesungguhnya dalam hati Kiki selalu terbuka bagi Allah. Ia haus akan kebenaran dan ingin memperdalam persekutuannya dengan Tuhan. Bahkan Kiki menyukai orang yang berharap dapat lebih banyak melayani di gerejanya. Nah iya, tapi ya dalam hatinya dia sangat baik sekali. Tapi sayangnya dia pemalu. Sehingga dia nggak bisa seperti Doni. Dia nggak bisa seperti Doni yang mau melayani, yang apa-apa aku berani, apa-apa aku mau. Gitu. Dia ini pemalu. Jadi menyimpan semuanya dalam hati. Padahal dalam hatinya dia mencintai Tuhan dan dia mau sungguh-sungguh kenal dengan Tuhan. Nah, menurut kalian, mana yang lebih baik? Diki atau si Kiki? Nah, Diki ya dia berani mau melakukan banyak hal, tapi sebenarnya dalam hatinya dia bukan melakukan itu untuk Tuhan. Gitu ya, dan dia mau satu kali bebas dan tidak lagi melayani Tuhan. Gitu ya. Nah, sedangkan Kiki dia mencintai Tuhan, mau melayani, tapi dia pemalu. Makanya dia nggak terlalu menonjol seperti Diki. Menurut kalian bagusan yang mana? Nah, coba jawab bagus atau enggak, bagusan Diki atau Kiki. Nah, coba ya, simpan jawabannya masing-masing. Sekarang kita lihat 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 tadi. Dalam 1 Korintus 1 ayat 13 ya, di situ Paulus bilang kalau orang bisa bicara dalam semua bahasa dan bisa bernubuat tapi nggak punya kasih itu sama seperti gong. Gitu ya. Nah maksudnya bisa memiliki semua bahasa, bisa bernubuat, itu maksudnya orang yang bijaksana, orang yang senang menasehati orang lain, kasih masukannya bagus gitu ya. Kalau dengerin curhat orang terus dikasih masukannya tuh bagus, masuk akal dan bisa menyelesaikan masalah. Nah Paulus bilang orang-orang seperti ini kalau nggak punya kasih, kelihatannya peduli, kelihatannya mau mengasihi sesama, kelihatannya mau menasehati dan memberikan solusi. Tapi kalau nggak punya kasih sama aja seperti gong, gitu ya. Nah terus Paulus bilang lagi, kalau orang punya iman yang besar sekaligus ya, tapi nggak bahkan sampai bisa mindahin gunung imannya, berarti imannya besar sekali, gitu ya. Tapi dia nggak punya kasih, itu pun nggak berguna, kata Paulus. Nah, lalu Paulus bilang lagi, bahkan orang yang memberi diri, memberikan semua hartanya, memberi diri, berkorbannya sampai dibakar bahkan ya untuk orang lain. Kalau dia nggak punya kasih, itu tidak ada faedahnya. Nah, maksudnya Paulus dari beberapa 3 ayat ini apa sih adik-adik sekalian? Nah, maksudnya gini,
semua yang dilakukan, tindakan menasihati orang, memberi masukan, dengar curhat, ya, lalu juga memiliki iman dan memberikan semuanya untuk orang lain, berkorban untuk orang lain, semua itu adalah tindakan kasih. Semua itu adalah tindakan kasih. Tapi Paulus bilang kalau nggak punya kasih sama aja bohong. Nah, maksudnya apa? Padahal itu kan tindakan kasih. Nah, maksudnya Paulus gini, maksudnya Paulus itu begini. Kita bisa aja melakukan tindakan yang kelihatannya baik. Mau melayani Tuhan, ya, menolong orang, berbuat baik. Tapi belum tentu motivasi, belum tentu apa yang ada dalam hati kita yang mendorong kita untuk melakukan kebaikan itu adalah hal yang baik, adalah hal yang benar. Maksudnya apa, Lause? Maksudnya gini, ada orang-orang yang melakukan hal yang baik itu untuk mencari pujian. Oh, aku nolongin si A supaya nanti teman-teman muji aku nih. Wah, seneng aku kalau dipuji. Wah, aku pahlawan nih, gitu kan? Nah, ada orang-orang yang melakukan hal yang baik itu untuk mencari keuntungan sendiri. Oh, nanti kalau aku nolongin si A, nanti pasti satu kali dia akan balas budi dan memberikan aku hal ini, gitu. Nah, lalu ada juga orang-orang yang melakukan hal yang baik, tindakan kasih karena ikut-ikutan. Wah, semuanya nih lagi pada nolongin dia nih, jatuh dari sepeda nih. Kalau gitu aku tolongin juga deh, ikut-ikutan. Jadi, belum tentu tindakan kasih berasal dari hati yang sungguh-sungguh mau mengasihi. Karena itu judul perenungan kita, sikap dulu barulah perbuatan. Harus dimulai dari sikap hati yang benar, baru kita bisa melakukan hal yang benar. Jangan melakukan hal yang benar tapi sikap hatinya salah. Jadinya perbuatan benar pun akan salah. Gitu ya. Nah, karena itu ketika kita harus memulai dari sikap hati yang benar dulu, baru ke perbuatan yang benar. Nah, apa yang kita lakukan secara lahiriah untuk melayani Tuhan bisa bermacam-macam. Kebaikan yang kita lakukan bisa bermacam-macam. Namun, hal itu nggak selalu mencerminkan apa yang ada di dalam hati kita. Gitu ya, nggak selalu mencerminkan apa yang ada dalam hati kita. Seperti si Doni tadi ya, kelihatannya rajin, mencintai Tuhan, kelihatannya mau menolong orang, aktif, tapi sebenarnya dalam hatinya dia nggak mencintai Tuhan. Gitu, dia hanya menginginkan satu kebebasan, pujian dari orang dan lain sebagainya. Nah, adik-adik sekalian, Tuhan itu ingin kita berbakti kepadanya dengan hati yang benar. Tuhan ingin kita berbakti kepadanya dengan hati yang benar. Contohnya gimana, Lause? Contohnya gini ya. Waktu kita mau nolong teman, misalnya si A jatuh dari sepeda, atau si B nggak bisa ngerjain PR-nya. Nah, kita harus memiliki motivasi hati yang benar. Kita harus berpikir, wah, Tuhan mau aku menolong sesama. Tuhan mau aku membantu orang yang kesusahan. Entah itu ntar dibales, ntar dipuji orang atau enggak, aku nggak peduli. Aku melakukan ini karena Tuhan mau aku melakukan ini. Nah, setelah sikap hati kita benar, baru kita melakukan hal yang benar. Baru kita tolong teman kita, baru kita bantu teman kita ngerjain PR-nya. Contoh lainnya apa? Contoh lainnya, misalnya waktu kita memberikan persembahan ke gereja ya, baik persembahan uang maupun persembahan pujian, puisi, tari, dan lain sebagainya. Kita juga harus memiliki sikap hati yang benar. Waktu kita memberikan persembahan ke dalam kotak persembahan, makanya Lause dari dulu ajarin ya, nggak boleh kasih lihat ke orang uangnya, gitu ya. Karena kalau kita kasih lihat ke orangnya, motivasinya jadi beda. Nanti, wah, tuh banyak tuh persembahannya, wah dia banyak ngasihnya nih, baik nih anaknya nih, gitu ya. Atau waktu kita nyanyi, waktu kita nari, waktu kita kasih puisi, persembahan puisi, kita berharap orang lain puji kita. Wah, bagus nih puisinya. Wah, dia ternyata pinter nari ya. Wah, dia ternyata pinter nyanyi loh, gitu. Nah, itu nggak boleh. Kita melakukan itu nggak boleh karena mau dipuji orang. Tapi harus berangkat dari sikap hati yang benar. Aku melakukan ini untuk Tuhan. Oh, aku kasih persembahan itu untuk Tuhan. Karena itu aku kasih yang terbaik. Nggak perlu orang lain tahu. Tuhan aja yang tahu. Aku menyanyi itu untuk Tuhan. Nggak perlu orang lain puji. Nggak perlu orang lain bilang aku wah pinter. Nggak perlu. Aku memuji Tuhan. Biar Tuhan aja yang bilang aku anak yang pinter. Aku anak yang cinta Tuhan. Aku puisi, memberikan persembahan puisi, aku menari,
Aku nggak perlu pujian orang, nggak perlu orang bilang, wah ternyata pinter ya puisinya ya, wah ternyata pinter ya narinya ya, nggak perlu. Aku menari dan baca puisi itu untuk Tuhan. Biar aja Tuhan nanti yang puji aku. Nah, adik-adik sekalian, kita semua sudah ditebus oleh Kristus. Karena kita sudah ditebus ya, pastinya kita semua sudah jadi milik Kristus. Nah, karena kita sudah jadi milik Kristus, kita harus berbakti pada Kristus dengan sikap hati yang benar. Semua yang kita lakukan itu adalah untuk Kristus, bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk pujian diri sendiri, bukan untuk ikut-ikutan. Ya, jadi waktu kita melakukan sesuatu, harusnya orang lihat kita, wah ini anak Tuhan. Orang bisa memuji Tuhan karena perbuatan kita. Gitu ya. Kalau sikap hati kita benar, kita melakukan yang benar, akhirnya orang ikut memuji Tuhan. Ya. Nah, kalau gitu sekarang coba kita baca sama-sama ya dari Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Kolose 3 ayat 1 sampai 3 langsung bacain untuk kita semua ya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, dari ayat yang barusan kita baca, ya, Lause mau tanya dua hal. Lause mau tanya dua hal. Nanti Lause kasih waktu untuk kalian pikirkan dan jawab masing-masing. Yang pertama adalah dari Kolose 3 ayat 1 sampai 3 tadi ya. Di mana posisimu saat ini? Gitu ya, ada dua jawaban. Di mana posisimu saat ini? Lalu pertanyaan yang kedua adalah kemana kita harus berfokus? Nah, jawaban yang pertama, di mana posisi kita saat ini? Yang pertama adalah kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ya. Lalu jawaban yang kedua adalah kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Itu jawabannya. Jadi kita ini ada bersama dengan Kristus, kita di dalam Kristus. Gitu ya. Itu posisi kita saat ini. Gitu ya. Nah, lalu kemana fokus kita? Kalau kita udah tahu kita di dalam Kristus, kemana fokus kita? Fokus kita adalah itu ya, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Itulah pikiran perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, karena itu Lause bilang tadi ya, motivasi hati kita harus benar. Jangan pikirkan pujian-pujian dunia, jangan pikir-pikirkan kepentingan-kepentingan dunia, jangan pikirkan ikut-ikutan sama hal-hal dunia. Gitu ya. Tapi pikirkan apa yang ada di atas, apa yang Kristus pikirkan. Pikirkan apa yang Kristus pikirkan. Yang Kristus pikirkan adalah kemuliaan untuk Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, sikap hati kita harus berfokus pada kemuliaan untuk Tuhan. Bukan untuk pujianku, bukan untuk keuntunganku, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Karena kita sudah dibangkitkan dan ada dalam Kristus, ya, maka kita harus mencari perkara yang di atas sebagai dasar dari motivasi kita saat kita melakukan apapun. Nah, itu dia yang dari tadi Lause maksud. Nah, lalu kalau misalnya ya waktu kita melayani Tuhan, entah itu di gereja, di sekolah, di keluarga, atau dimanapun kita berada, ya, kalau kita nggak mengutamakan hal-hal yang di atas, kalau kita nggak fokus pada motivasi hati yang benar sebelum kita melakukan sesuatu, maka banyak hal buruk yang akan terjadi loh adik-adik sekalian, banyak sekali. Yang pertama akan terjadi persaingan yang nggak sehat, ya kan? Karena kita wah si Ani lebih hebat dari aku nih, aku harus lebih hebat dari dia supaya aku bisa dipuji lebih baik, supaya aku bisa dapat pujian yang lebih banyak, supaya aku bisa mendapat keuntungan yang lebih banyak. Akhirnya memperbolehkan segala cara, bahkan cara-cara yang nggak benar supaya bisa lebih hebat daripada orang lain. Itu hal yang salah. Persaingan harus sehat. Persaingan untuk memuliakan nama Tuhan. Persaingan untuk memiliki masa depan yang lebih baik, bukan persaingan supaya dinilai atau dipuji orang lebih banyak, gitu ya. Nah, lalu apalagi yang terjadi nih kalau kita nggak fokus pada sikap hati yang benar, nggak fokus pada hal-hal yang ada di atas, gitu ya. Nah, yang kedua adalah terjadi pertengkaran. Pasti akan terjadi pertengkaran. Wah, dia nih kok bisa mengalahkan segala cara lalu mendapat pujian lebih banyak. Wah, ini nggak benar nih. Akhirnya, wah, kamu tuh melakukan hal yang nggak benar dan sebagainya. Akhirnya berantem, akhirnya ribut, gitu ya. Nah, lalu apalagi yang akan terjadi? Terjadi perpecahan.
terjadi perpecahan karena bersaing gak sehat. Akhirnya kita nggak mau belajar dari teman kita yang lebih hebat dari kita, tapi kita malah wah, ini orang nggak bener nih, ini pasti dia curang nih, timbul kecurigaan dan lain sebagainya. Akhirnya terjadi perpecahan, nggak mau lagi temenan sama dia, nggak mau lagi belajar dari dia, nggak mau lagi saling belajar sama-sama. Akhirnya terjadi perpecahan. Nah, kalau kita sering bersaing, kita sering tidak berfokus pada hal-hal yang di atas, ya pasti akan terjadi perpecahan, akan terjadi kerusakan, dan akhirnya kita nggak akan jadi lebih baik, malah semuanya akan jadi lebih buruk gitu ya. Nah, tentu saja ya kita semua nggak menginginkan hal-hal ini terjadi. Karena itu ya langsung mengajak kita semua sekali lagi, kita harus berfokus pada hal-hal yang di atas. Kita harus memiliki motivasi hati yang benar sebelum kita melakukan hal yang benar. Gitu ya, jangan sampai kita seperti orang-orang yang Paulus bilang tadi, kita bisa menasihati orang, bisa menolong orang, bisa berkorban untuk orang, memiliki iman yang besar, tapi kita seperti gong kosong, tong kosong. Nggak ada isinya, nggak punya kasih. Gitu ya. Nah, karena itu ya kita harus memiliki motivasi hati yang benar dulu. Kita melakukannya berdasarkan kasih, kita melakukannya karena Tuhan mau kita melakukannya, kita melakukannya karena mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, itu ya harus diingat baik-baik. Sebelum melakukan perbuatan yang baik, harus diawali sikap yang benar. Sikap dulu, barulah perbuatan. Oke, kalau gitu kita berdoa yuk. Tuhan, kami berterima kasih untuk pemberitaan firman pada pagi hari ini. Tuhan, tolong ajar kami supaya kami bisa memiliki sikap hati yang benar dulu sebelum kami melakukan tindakan yang benar. Tolong kami supaya kami bisa berfokus pada hal-hal yang di atas, berfokus untuk memuliakan nama Tuhan, berfokus untuk mengasihi sesama kami, sehingga sikap hati kami benar dan kami melakukan hal yang benar berdasarkan sikap hati yang benar. Tuhan, tolong kami, jauhkan kami dari keinginan kami untuk menerima pujian dari orang. Jauhkan kami untuk kami dari sikap hati yang ingin mencari keuntungan sendiri. Jauhkan kami juga Tuhan dari sikap yang hanya sekedar ikut-ikutan. Tuhan, tolong kami, ajar kami hari ini, rubah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Langsung kembalikan kepada Lawsa Meling ya. Silakan Lawsa Meling. Ya, anak-anak, kita tadi sudah mendengar firman Tuhan. Biar firman Tuhan ada di dalam hati kita, mengubah kehidupan kita, ya, untuk selalu meningkatkan hati Tuhan. Kita akan memberikan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Anak-anak di rumah bisa mentransfer, ya, atau anak-anak bisa kumpulkan. Nanti anak-anak bisa antar gereja, ya. Kita akan menyatakan rasa syukur kita untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan berikan syukur kepadanya.
Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pimpinan penyertaan Tuhan selama kami beribadah. Kami penuh dengan sukacita. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang terus menuntun kehidupan kami, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dosa dan juru selamat kami hidup. Amin. Ya, sampai di sini ibadah online kita. Sampai jumpa anak-anak dalam minggu yang akan datang. Oh Yesus.